Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat Allah, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasyim, berjumpa lagi dengan Bu Mila, guru BP kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini sampai tuntas. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, biar kita makin cinta dengan SMK kita, mari kita mengingat visi SMK Wahid Hasyim. Visi SMK Wahid Hasyim unggul, cerdas, mandiri, dan berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasyim, mari kita mulai pembelajaran daring hari ini. Hal pertama yang akan saya sampaikan untuk pembelajaran materi BK itu adalah kalian harus tahu terlebih dahulu terkait kriteria penilaian BK. Untuk penilaian BK itu ada beberapa proses yang harus kalian lalui, karena hal ini pengaruh terhadap pemberian nilai untuk materi BK. Pertama, penilaian BK itu ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama, penilaian BK dilihat dari kehadiran kalian melalui absen. Itu harus mencapai 95%. Di bawah 95% itu nanti akan pengaruh terhadap pemberian nilai di materi BK kalian. Yang kedua itu attitude atau sikap. Bagi Bu Mila, sepintar apapun kalian, jika kalian tidak memiliki attitude, tidak memiliki sopan santun, itu bagi Bu Mila penilaiannya secara moral tetap tidak bisa maksimal. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang biasanya guru pakai untuk memberikan penilaian. Salah satunya adalah Bu Mila memprioritaskan sikap akhlak kalian terhadap guru. Yang ketiga adalah ketepatan mengumpulkan tugas. Ketepatan waktu kalian mengumpulkan tugas itu sangat pengaruh terhadap pemberian nilai, karena ini nanti akan menentukan grade apakah kalian sudah masuk KKM atau di bawah KKM, atau nilai kalian termasuk kategori yang memprihatinkan untuk nilai BK. Semakin kalian cepat mengumpulkan tugas, itu akan semakin bagus untuk nilai BK kalian. Yang terakhir, nilai BK itu harus memenuhi nilai KKM. Nilai KKM untuk BK itu 70. Ini sudah merupakan standar dari sekolah dan sudah sesuai dengan arahan dari Diknas bahwa untuk materi BK itu KKM-nya 70. Selanjutnya, kriteria kenaikan kelas. Karena kalian masih kelas 10, ada beberapa hal yang harus kalian pahami, bahwa setiap kenaikan kelas itu nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan. Dan untuk kalian, saya memberi informasi ini agar kalian nanti kedepannya punya gambaran
saya seharusnya harus gimana untuk sekolah ini biar saya itu bisa naik kelas tiap tahunnya. Harapan Bumila kalian bisa mempersiapkan diri untuk bisa naik kelas setiap tahun. Karena kenapa? Karena dari awal ini Bumila sudah memberitahukan bahwa kriteria kenaikan kelas itu sangat penting untuk diketahui agar kalian punya konsep 3 tahun ke depan harus bagaimana. Kriteria kenaikan kelas yang pertama adalah kehadiran harus mencapai 95%. 95% ini nanti dilihat prosentase kalian selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu kalian hanya diberi toleransi oleh sekolah tidak lebih dari 5 kali alpha. Lebih dari itu tidak ada toleransi untuk alpha. Karena nanti prosentasenya itu sudah pasti, kalau lebih dari 5 kali itu pasti prosentasenya kurang dari 95%. Yang kedua, nilai semua mapel itu harus masuk. Tidak boleh ada nilai yang kosong, baik itu mapel produktif atau mapel lainnya, termasuk nilai praktek, nilai tugas harian, nilai ujian. Nah, itu harus masuk semuanya, tidak boleh ada yang kosong. Karena ini nanti akan jadi pertimbangan untuk kenaikan kelas kalian. Yang ketiga, nilai produktif itu mencapai 75 untuk akuntansi. Nilai prakteknya itu 75. Bagi kelas 10, nilai kunjungan industri itu menjadi pertimbangan. Kalian nanti yang tidak ikut kunjungan industri itu nanti akan ada pertimbangan tersendiri. Biasanya kegiatan kunjungan industri itu diadakan di bulan Januari atau Februari. Nah, ini melihat sikon nanti. Nah, nilai kunjungan industri ini nanti muncul ketika kalian sudah menyerahkan laporan kunjungan industri. Yang terakhir adalah nilai pramuka. Nilai pramuka ini nanti dilihat dari absen kehadiran kalian selama mengikuti kegiatan pramuka. Karena untuk ekskul pramuka ini sifatnya adalah wajib. Kalian wajib mengikuti. Tidak apa-apa kalau misalkan tidak mengikuti, asalkan ada alasan jelas, mungkin karena sakit atau karena ada keperluan keluarga. Hanya untuk hari itu saja, tidak apa-apa izin. Tapi tetap diwajibkan untuk ikut pramuka selama kalian sekolah di SMK Waidasim ini. Sebenarnya masing-masing dari 5 kategori ini itu saling berkesinambungan. Hal ini kenapa? Misalkan kalian sering tidak masuk, sering bolos, itu artinya kalian sering tidak ada di sekolah. Kalau kalian sering tidak ada di sekolah, berarti kalian sering tidak mengikuti pelajaran. Kalau kalian tidak mengikuti pelajaran, otomatis nilai mapel itu akan kosong. Kalau sudah nilai mapel kosong, ya, kehadiran di bawah 95%, itu nanti sering bolos, itu nanti merambah ke nilai mapel, itu nanti akan banyak yang kosong. Terus nilai produktif, karena kalian sering tidak masuk, otomatis sering tidak melakukan praktek, dan ini tidak akan terpenuhi 75 nilai produktifnya. Apalagi kalau kalian itu dengan alasan tertentu sampai tidak ikut kunjungan industri, maka tidak akan muncul nilai kunjungan industri. Nah, dari 5 kategori ini itu saling berkesinambungan. Intinya kalau kalian selalu hadir, selalu absen, ya, itu nanti ke depannya, ya, kalian akan untuk kenaikan kelasnya tidak akan bermasalah. Karena kenapa? Karena anak yang masuk terus itu dijamin bisa insya Allah bisa lancar kenaikan kelasnya, karena tidak ada masalah yang terkendala di kenaikan kelasnya. Selanjutnya adalah bab pertama, materi BK. Itu
terkait dengan mengenal SMK. Mengenal SMK ini nanti ada beberapa submateri yang dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang visi misi SMK Wahid Hasyim. Yang kedua, hak dan kewajiban siswa. Yang keempat, tata tertib yang berlaku di sekolah SMK Wahid Hasyim ini seperti apa. Dan yang terakhir itu kita harus tahu personil-personil atau karyawan yang ada di sekolah SMK Wahid Hasyim ini. Hal pertama yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan visi dan misi. Visi itu apa sih? Visi itu kalau kita simpulkan, visi itu adalah wawasan atau gambaran tentang masa depan kalian. Wawasan tentang masa depan seperti apa yang kalian inginkan. Sedangkan misi itu adalah tindakan nyata dari gambaran masa depan kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya masa depan seperti apa, misalnya besok dalam 3 tahun ke depan saya kepingin setelah lulus sekolah dari SMK Wahid Hasyim, saya kepingin kuliah. Nah, kepingin kuliah ini tindakan nyata agar kalian bisa kuliah itu prosesnya bagaimana. Nah, ini yang nanti tergambar di misi kalian. Kalau misalkan kalian itu punya visi ingin kuliah, ya, nanti misinya itu adalah tindakan nyata kalian. Bagaimana proses kalian agar berhasil bisa kuliah? Ya tentunya kalian harus tiap tahun harus naik kelas, dan tentunya di kelas 12 nilai kalian harus memenuhi syarat untuk bisa kuliah gitu. Nah, setelah kalian bisa lulus dengan nilai yang maksimal, otomatis kalian nanti bisa kuliah, bisa daftar kuliah di jurusan yang kalian inginkan. Sebagai contoh untuk misi sekolah, ya, visi misi sekolah SMK Wahid Hasyim. Visi SMK Wahid Hasyim itu unggul, cerdas, mandiri, dan berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk misi sekolah SMK Wahid Hasyim adalah mencetak generasi yang terampil dan islami. Terampil di sini artinya apa? Karena visi SMK itu mencetak generasi yang unggul, mandiri, cerdas, dan berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini harus bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Nah, untuk bisa mencetak generasi yang terampil, maka SMK Wahid Hasyim ini menyediakan atau memberikan kompetensi keahlian, membagi kompetensi keahlian menjadi 3 jurusan. Yang pertama, di SMK Wahid Hasyim ini kita memiliki jurusan multimedia. Yang kedua, ada jurusan akuntansi dan ada jurusan administrasi perkantoran. Dari masing-masing 3 jurusan ini kalian harus paham jurusan 3 jurusan ini itu nanti prospek kerjanya kemana, karena ini SMK kan, SMK itu kan disiapkan untuk kerja di kader, agar nanti pada saat kalian lulus di SMK Wahid Hasyim ini kalian sudah terampil, kalian sudah siap kerja di lapangan. Nah, hal ini agar kalian punya bekal untuk jurusan multimedia itu nanti akan diberi bekal ilmu terkait dengan ilmu teknologi komputer. Itu nanti prospek kerjanya bisa menjadi desain grafis, prospek kerjanya bisa animator, yaitu apa ya, membuat desain animasi ya, terus programmer, membuat program-program komputer, dan juga bisa menjadi tenaga IT.
Untuk jurusan akuntansi, karena ini fokus untuk mengkader keterampilan dalam hal penghitungan, ya, itu nanti prospek kerjanya bisa menjadi eksekutif accounting, atau bisa menjadi staff accounting, atau staff payroll, atau pembagian gaji, ya, dan staff pembukuan. Dan yang terakhir, untuk jurusan administrasi perkantoran atau sekretaris, itu prospek kerjanya bisa menjadi, setelah lulus kalian bisa menjadi sekretaris, ya, atau bisa menjadi staf administrasi, dan bisa menjadi staf customer service. Yang kedua, sub yang kedua itu terkait dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban siswa. Hak itu apa sih? Hak itu adalah, kalau kita simpulkan, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, hak dan kewajiban itu biasanya berbarengan. Seseorang akan mendapatkan haknya apabila telah menjalankan kewajibannya. Kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua itu seperti apa? Harapan kita ingin menjadi anak yang soleh dan solihah. Untuk menjadi anak yang soleh dan solihah, kewajiban kita kepada orang tua ya kita harus kerjakan. Salah satunya adalah mungkin kita bisa membantu pekerjaan orang tua yang tiap hari dikerjakan oleh orang tua. Misalnya apa? Cuci piring, misalnya mungkin bantu nyapu-nyapu, atau bantu masak, atau bantu hal lain yang setiap harinya orang tua kita kerjakan. Atau mungkin kewajiban kita, contoh lain, mungkin kewajiban kita sebagai murid itu apa? Sebagai pelajar di SMK Wahid Hasyim, kewajiban kita sebagai pelajar di SMK Wahid Hasyim kira-kira apa? Nah, baru kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita baru bisa mendapatkan hak kita. Karena kenapa? Karena hak baru bisa didapat kalau kewajiban sudah dilaksanakan. Seperti itu ya anak-anak, materi yang Bu Mila sampaikan hari ini. Untuk masalah tugas itu nanti kalian buatkan masing-masing contoh dari tugas membuat contoh hak dan kewajiban masing-masing 5 contoh saja. Oke, anak-anakku, bagaimana setelah penjelasan yang Bu Mila sampaikan tadi? Apa ada kesulitan? Kira-kira apa yang kalian tanyakan? Mungkin kalian ada pertanyaan atau ada beberapa yang kurang kalian pahami, bisa kalian sampaikan ke Bu Mila, bisa melalui chat pribadi lewat WA, agar kalian tidak ada kendala selama pembelajaran daring ini. Bu Mila sampaikan terima kasih, dan saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.